Bocah keparat. Pergi sana. Sudah 3 tahun keluarga Salman akhirnya membayar uang tebusan juga. Cepat naik, Dafa. Mana ayah, ibu dan Gita? Gejala trauma Jovi kambuh lagi. Mereka sedang menemani Jovi. Ayo, aku antar pulang. 当一切期待被打破，强忍着泪水装沉默，一转身离开，有我和我，以后别再联络。假装爱还没走掉，假装你还对我好，假装给你的爱你还需要。Kak Elia? Dafa? Dafa, akhirnya kamu pulang. Ibu kangen kamu. Nggak mudah bisa kumpul kembali. Jangan berpikiran sempit begitu. Kejadian 3 tahun lalu masih perlu diingat sampai sekarang. 60 miliar sudah batasnya. Dalam waktu sesingkat itu, kami nggak bisa mendapatkan uang sebanyak itu. Nggak bisa ya? Kalau begitu tinggalkan 1 orang. Begini Pak. Cepat pilih. Nggak bisa, nggak bisa. Ayah, ibu. Dafa, adikmu sudah lama hilang. Susah payah bersatu dengan kita lagi. Kamu kakaknya. Kamu yang tetap tinggal. Kita, kamu tunangan Dafa. Masalah ini, berikan pendapatmu juga. Aku? Gita. Dafa, jangan khawatir. Ayah dan ibu segera kumpulkan uang buat menebusmu. Kalian menelantarkanku selama 3 tahun. Kamu bilang aku berpikiran sempit. Dafa, Kak Dafa, aku tahu kamu sangat menderita. Tapi bisakah kamu pahami ayah dan ibu? Mereka juga berusaha sekuat tenaga. Kuliahku perlu uang. Perusahaan Kak Elia juga kesulitan. Kamu dengar? Kenapa kamu nggak pengertian dan nurut seperti adikmu? Bukannya kamu sedikit menderita di luar, kenapa masih saja picik? Sedikit menderita. Kalau kalian benar-benar tahu bagaimana aku jalani hidup 3 tahun ini, apa kalian menyesali sikap kalian yang sekarang? Dafa, nggak mudah bagimu untuk pulang. Ayo kita hidup bersama dengan bahagia. Bagaimana? Kamu, ini luka dari mana? Luka? Aduh, kepalaku. Jovi? Jovi, kamu kenapa? Kepalaku. Jovi, kamu kenapa? Ini, aku yang gak baik. Semua salahku karena diculik. Jadi menyulitkan Kak Dafa. Ini karena aku. Nggak apa-apa, semuanya sudah berlalu. Dafa pasti memaafkanmu. Benarkan, Dafa? Cepat katakan sesuatu. Dafa, kamu menyakiti Jovi dan buat traumanya kambuh. Terserah kalau kamu nggak mau minta maaf. Memangnya susah bicara sedikit saja. Aku nggak menyalahkanmu lagi. Tapi, ini semua salahku. Karena lahir di keluarga yang nggak mencintaiku. Jovi, kamu dengarkan? Dafa sudah bicara, semuanya sudah berlalu.
Dava, Dava, ibu paham kamu sudah menderita. Ibu janji padamu, kalau nanti hal seperti ini terjadi lagi, ibu pasti akan langsung menyelamatkanmu, ya? Halo? Dava? Dava, ini betul kamu? Kemana saja kamu 3 tahun ini? Kamu sudah bikin aku dan Sasha sangat khawatir. Kamu tahu? Pak Freddy, 3 tahun lalu aku melakukan tur. Aku menyuruh orang untuk mencarimu. Si jenius piano, aku berpikiran jadikan kamu murid terakhirku. Tapi saat itu, kamu nggak sanggup tinggalkan keluargamu. Dan setelah beberapa tahun berlalu, aku tebak pikiranmu pasti sudah berubah. Apa kamu bersedia keluar negeri dan jadi murid terakhirku? 我笑着掩饰那些悲伤，遗憾多久才能释放？平静的抵抗回忆袭来的孤独感，可时间它常常。 aku bersedia pergi ke luar negeri. Kamu yakin, nak? Bagus. Kalau jadi murid terakhirku, harus belajar di pengasingan bersamaku selama 3 tahun. Selama periode itu, kamu nggak boleh berhubungan dengan dunia luar. Termasuk orang terdekatmu, keluargamu, bahkan orang yang paling kamu cintai. Kamu akan kehilangan kontak dengan mereka. Aku setuju. Hah, baiklah. Bagus, nak. Oh ya, tur duniaku masih ada 7 hari lagi sebelum berakhir. Setelah 7 hari, aku akan pergi ke sana menjemputmu. Kamu tunggu aku. Baik. Oh, Tuan Dava. Tuan, kamar Tuan sudah dijadikan tempat anjing punya Tuan Jovi. Bagaimana kalau pindah di kamar tamu? Gogo! Kak Dava, kenapa kamu menyiksa anjingku? Dava, sesama keluarga kalau ada masalah, kenapa nggak dibicarakan baik-baik? Kamu diam-diam menyiksa anjingnya Jovi, apa maksudnya? Bukannya kamu laki-laki? Sudah jelas-jelas menyiksa Gogo di belakang. Buat siapa kamu berpura-pura begini? Enggak, bukan aku. Dava, kamu baik-baik saja? Memangnya dia kenapa? Itu cuma seekor anjing. Kenapa pura-pura sampai sebegitunya? Sudah, cepat kita bawa Gogo pergi ke rumah sakit untuk diperiksa. Benar. Ayo pergi, cepat. Ayo pergi, Gita. Dia tahu hatimu lembut, jadi sengaja pura-pura agar kamu lihat. Ayo. Gogo, kamu kenapa? Ya kamu Kasihan sakit dia. ya? Sepertinya dia lemas Dia baik-baik sekali. saja. Memang harus berbaring selama itu di luar? Kami khawatir terjadi sesuatu pada Gogo. Nggak ada yang menyalahkanmu. Apa masih perlu pura-pura biar dilihat siapa sih? Dava, jangan khawatir. Anjingnya sudah diperiksa, nggak ada masalah. Jovi, masalah tentang Gogo memang salahnya Dava. Aku minta maaf atas kesalahannya. Ini hadiah untukmu. Kenapa ada 2 kotak? Dava,
Selamat, sudah kembali ke kehidupan baru. Aku akan memasangnya untukmu. Lagi pula yang terluka Gogo. Menurutku, kalung ini sebaiknya dikasih ke Gogo. Sini, Gogo. Jangan bilang kalungnya lebih bagus dipakai Gogo. Gogo, kamu suka? Gogo? Kak Gita, bagus kan? Bagus. Ini yang dimaksud terlalu mencintai. Cuma akan membuat sakit. Bahkan dianggap lebih rendah dari anjing. Jopi, anak ini bisanya jadikan ayah buat alihkan topik. Kak Dava, cepat sini. Kamu jarang bisa pulang. Ayo kita foto keluarga. Kenapa masih pakai baju itu? Nggak bisa nolak bala juga. Jangan-jangan dia sengaja pura-pura menyedihkan di depan kita, bikin kita merasa bersalah padanya. Dava, kenapa kamu gak mengganti bajumu? Hari ini mau foto keluarga. Bahkan kamarku saja sudah jadi kandang anjingnya Jovi. Mana mungkin aku masih punya baju di lemari lagi. Dava, kamu pakai baju Jovi dulu. Setelah kita foto keluarga, ibu ajak kamu beli yang baru. Siap-siap. Siap-siap seperti itu. Ayo bersiap. 3, 2, 1. Jangan mendekat, kalian! Dava, kamu kenapa? Kak Dava, kenapa kamu selalu begini? Aku cuma ingin foto keluarga. Kamu bahkan gak bisa kabulkan itu. Sayang! Dasar anak durhaka. Sejak kamu pulang, rumah ini gak pernah tenang lagi. Bukan, waktu aku di luar Dava, negeri. jangan pura-pura menyedihkan bisa. Kamu cuma mau menarik perhatian orang dengan cara seperti ini, agar kami bisa menembus kurangnya perhatian ke kamu selama ini. Seseorang ke sini, bawa anak durhaka ini kembali ke kamarnya. Ayo siap-siap. 3, 2, 1. Ternyata kalian. Jangan. Kak Dava,
Jangan takut. Kamu mau apa lagi? Aku cuma mau kamu lihat. Walaupun diulang sekali lagi. Ayah, Ibu, Kak Elia dan Kak Gita masih akan tetap memilihku. Di hati mereka cuma ada aku. Kamu itu nggak dibutuhkan. Jovi! Ayah, Ibu, Jovi! Ibu, cepat selamatkan kami. Kata penculik itu, begitu hitungan mundurnya selesai, tali di atas kepala kami akan putus. Saat itu seluruh area ini akan meledak. Ini, bau ini. Ini asam sulfat. Ini. Ini. Kalian jangan pedulikan aku. Selamatkan Kak Dava dulu. Kalau bukan karena dia, aku sudah mati 3 tahun lalu. Semua ini adalah hutangku padanya. Ibu, Dava! Kondisi Jovi kurang sehat. Kita selamatkan dia dulu. Kemudian segera selamatkan kamu. cepat, cepat lepaskan ikatan Jovi, cepat. Sudah lepas, sudah. Sudah. Tolong aku! Aku gak mau masuk ke air! Tolong aku! Gak bisa. Ini katrol. Kalau kita selamatkan Jovi, Dava juga akan jatuh. Nggak ada waktu lagi. Selamatkan Jovi. Ayo! Ibu paham, kamu sudah menderita. Ibu janji padamu, kalau nanti hal seperti ini terjadi lagi, ibu pasti akan langsung menyelamatkanmu, ya? Kamu sudah tahu akan seperti ini. Kenapa masih menyimpan harapan? Aku gak mau masuk ke air! Tolong aku! Ayo! Dava, kami sudah selidiki dengan jelas. Kamu adalah dalang di balik kasus penculikan ini. Demi bisa menarik perhatian kami, kamu bahkan pakai asam sulfat palsu buat menipu kami. Masih semudah ini, tapi sudah begitu licik. Selama 3 tahun di Kalandra, kamu sudah belajar banyak hal buruk. Dasar binatang. Ayah, Kak Dava cuma merasa iri, semua orang peduli padaku. Dia cuma gelap mata sesaat, makanya dia melakukan hal keterlaluan. Semuanya, lebih baik maafkan dia. Jovi, dia sudah memperlakukanmu seperti itu. Kenapa kamu masih saja bela dia? Itu bukan aku, bukan aku. Itulah Jovi, dia yang melakukan semua ini. Cukup! Kamu betulan mengira kami sebodoh itu. Percaya kalau Jovi demi bisa menjebakmu sampai nggak bisa mempedulikan nyawanya. Dava, kali ini kamu sungguhan buat aku kecewa. Aku punya fobia terhadap air. Biarkan aku masuk. Aku mohon. Sudah cukup, Dava.
Sekarang kamu pura-pura kasihan ke siapa? Waktu kamu menyakiti Jovi, kenapa kamu nggak terlihat takut? Hentikan sandiwaramu ini. Awasi dia baik-baik. Kalau sudah mengakui kesalahannya, baru biarkan dia masuk. Yeah! Lapor komandan. Pasukan perang kami sudah berkumpul semuanya. Ayo mulai. Ayo. Iya. Dava, turku sudah berakhir. 2 hari lagi, aku akan menjemputmu di bandara. Baik. 2 hari lagi, sampai jumpa di bandara. Bandara? Kamu mau pergi kemana? Kamu mau pergi kemana? Dava, aku dengar kamu bilang mau pergi ke bandara. Mau pergi kemana? Nggak ada. Kamu salah dengar. Dava, lakukan ini demi aku. Kedepannya, jangan lakukan hal seperti itu lagi. Jovi sebenarnya dia selalu sangat memedulikanmu. Apa yang aku lakukan? Kamu nggak tahu? Kali ini keluarga bisa memaafkanmu. Itu karena Jovi selalu membelamu. Ayah, ibu Jovi nggak salahkan kamu lagi. Apa kamu bisa nggak mendebatkan hal ini lagi? Karena kamu menculik Jovi, traumanya jadi kambuh lagi. Aku masih harus merawatnya. Istirahatlah dengan baik. Gak ada masalah apa-apa, kenapa suruh kita datang ke sini sih? Bu, apa dia anak yatim piatu? Jangan ngomong sembarangan. Aku nggak ngomong sembarangan. Kakak yang di kamar sebelah dirawat oleh kakak yang cantik. Juga ada ayah dan ibu. Di sebelah ranjangnya ada banyak hadiah. Kakak ini lukanya lebih parah dari dia. Tapi dia sendirian dan kesepian. Dia pasti yatim piatu. Ya ampun. Jovi, hatimu itu terlalu lembut. Kalau menurut ayah, harusnya nggak secepat ini melepaskan anak durhaka itu. Aku percaya, selama aku terus mengalah pada Kak Dava, dia pasti bisa berubah. Kalau kalian tahu kebenarannya, masih akan bela Jovi seperti itu? Aku mau melapor. Ada orang yang merencanakan pembunuhan. Dasar anak kurang ajar. Beraninya kamu lapor polisi untuk menangkap Jovi.
Iya, Jovi sudah mengaku dengan jujur kalau dia yang rencanakan penculikan itu. Tapi itu karena dia cuma mau bercanda. Kamu sebagai kakaknya, kenapa masih saja mengomel? Kalau kami nggak menulis surat permohonan untuk adikmu, nggak tahu seberapa penderitaan yang harus dialami. Padahal kalian sudah tahu kebenarannya. Masih saja membela dia. Terus kenapa? Hah? Dia cuma bercanda denganmu. Tapi kamu mau dia menghabiskan sisa hidupnya di ruangan yang gelap. Memang kamu pantas disebut manusia, hah? Cepat minta maaf ke adikmu. Ayah, Ibu, jangan salahkan Kak Dava. Semua ini salahku. Aku janji lain kali nggak akan bercanda seperti itu lagi kok. Minta maaf. Kalau enggak, jangan anggap aku ayahmu. Ayah, saat di Kalandra, aku menderita selama 3 tahun. Pernahkah ayah ingat aku sebagai putramu? Menderita? Hah? Kamu itu tuan muda keluarga Salman. Kami juga sedang kumpulkan uang. Mereka berani macam-macam denganmu. Dava, mengalah saja akui kesalahanmu. Yang salah itu Jovi. Masih nggak mau mengaku. Aku... Kalian tahu, selama 3 tahun di Kalandra, seperti apa kehidupanku? Hanya ada siksaan, pukulan, penjara air, yang nggak pernah berakhir. Kenapa kamu nggak menelpon kami? Aku nggak pernah menelpon. Selama 3 tahun, aku sudah menelpon kalian ratusan kali. Apa ada orang yang mengangkatnya? Kalian pernah angkat teleponnya? Aku pernah mengangkat telepon. Tapi aku lihat itu nomor dari luar negeri. Aku kira itu penipuan. Jadi nomornya langsung aku blokir. Kak Dava, ini semua salahku. Aku yang sudah membuatmu menderita. Aku minta maaf padamu. Aku minta maaf. Maaf. Jovi. Kamu sekarang sudah pulang dengan selamat. Masalah ini anggap saja sudah berlalu. Mulai sekarang jangan dibahas lagi. Paman dan Bibi juga terlalu mengkhawatirkan Jovi. Jangan salahkan mereka. Kamu sendiri? Aku mencintaimu. Jadi yang aku khawatirkan cuma kamu. Sebenarnya aku betulan gak menyangka. Kamu di Kalandra mengalami begitu banyak penderitaan. Tapi syukurlah. Sekarang itu semua sudah berlalu. Dava, ayo kita menikah. Acara pernikahannya kita adakan 2 hari lagi. Bagaimana? Menikah? Kamu mau menebus kesalahanmu padaku atau betulan mau menikah denganku? Seumur hidupku, aku cuma mau menikah denganmu. Gita, cepat keluar dan bujuk Jovi. Dia mau melompat dari lantai atas. Apa? Jovi, kenapa kamu lakukan hal bodoh? Kalian jangan mendekat. Baik. Jovi, kamu turun dulu. Apapun masalahnya kita bisa bicarakan baik-baik. Aku sudah dengar semuanya. Kak Gita setuju menikah dengan Kak Dava. Aku sangat senang. Tapi aku juga suka Kak Gita. Kak Gita, apa kamu mau menikah denganku? Gita, sebenarnya Jovi sudah menyukaimu sejak lama. Cuma dia nggak berani bilang. Dia takut ganggu hubunganmu sama Dava. Tapi sekarang, setujui saja permintaannya. Tapi ini... Gita, Jovi mengalami gejala trauma. Setujui permintaannya. Kalau enggak dia akan melakukan hal bodoh. Kalian jangan paksa Kak Gita. Lagi pula, di dunia ini gak ada yang sungguhan mencintaiku.
Lebih baik aku mati saja. Jangan. Aku setuju dengan permintaanmu. Aku akan menikah denganmu. Kak Gita, apa kata-katamu sungguhan? Iya, sungguh. Pernikahan kita diadakan 2 hari lagi. Tapi Kak Dava pasti keberatan. Harusnya itu jadi pernikahan kalian berdua. Aku nggak keberatan. Jovi, kakakmu sudah setuju. Cepat turun. Benar. Cepat. Nah, Jovi, kamu memang bodoh. Kak Gita, inginanku akhirnya bisa terwujud. Kak Dava, pernikahanku dan Kak Gita diadakan 2 hari lagi. Kamu harus datang. Aku mau menjadikan kamu sebagai pendamping pria, agar kamu menyaksikan kebahagiaanku. Dava, cepat setujui saja. Baik. Aku pasti datang. Lagi pula, kalian gak akan pernah melihatku lagi. Karena 2 hari lagi, aku juga keluar negeri. Hari di mana aku tinggalkan kalian selamanya. Dulu, aku curahkan ketulusanku ke keluarga ini. Tapi di mata kalian, ketulusanku itu dianggap kotor dari hati binatang yang busuk dan gak ada nilainya. Kalau memang begitu, aku juga gak menginginkan kalian lagi. Dava, kenapa belum datang? Cepat ke sini. Dava, cepat kesini, semua sudah menunggumu. Cepat kasih selamat. Dava nggak membalas pesan seperti ini. Apa terjadi sesuatu padanya? Dia memblokirku. Dia juga memblokirku. Aku juga. Dava, sebenarnya kamu pergi kemana? Ayo kita pulang dan memeriksanya. Ayo. 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 Sudah dicari di semua kamar, Dava nggak ada. Sebenarnya dia pergi kemana? Untuk keluarga Salman,